Puasa yuk kita puasa. Saatnya kita ngalor film. Saatnya kita ngidul film. Ngalor ngidul. Ini pas. Sebelum mulai lur, karena sampai pertengahan film nama tokoh nggak dikasih tahu. Jadi sementara kita pakai nama sendiri dulu aja ya. Dan siapkan kefokusan kalian karena film ini cukup rumit. Dan selamat menonton. Pada suatu siang, seorang pria terbangun dalam keadaan amnesia di sebuah gudang. Kita sebut saja mas-mas ini bernama Pak Ijo ya lur. Di sana dia melihat beberapa orang lainnya yang masih belum sadar. Di antaranya ada Boim yang terikat di kursi, Bimo yang diborgol di atas, juga Misbah yang tergeletak dengan hidung patah dan berdarah. Selain itu Pak Ijo juga melihat sekop dan juga HP yang telah hancur. Lalu dia berusaha mencari jalan keluar dari gudang dan menemukan pintu utama yang terbuat dari besi yang terkunci dengan kode. Kaca jendela di sana juga sudah berteralis dan mustahil untuk didobrak. Setelah mengecek-ngecek ruangan-ruangan di sana, Pak Ijo pun sampai di toilet. Lalu ketika dia mencuci muka dan memperhatikan wajahnya, Pak Ijo mendapatkan sekilas memori tentang dirinya. Terlihat Pak Ijo yang membawa seorang gadis kecil di rumah sakit dan juga adanya sebuah kejadian penculikan. Meskipun begitu, Pak Ijo masih belum mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Saat kembali ke gudang, Pak Ijo melihat dua kursi yang salah satu senderannya copot dan juga tali tambang yang terlepas di dekatnya. Tak lama kemudian terdengar suara dering telepon dan Pak Ijo pun langsung mengangkatnya, berharap bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Si penelpon mengatakan, "Halo, Wos, ini Wos. Oh, Brockman ya ini ya? Kenapa kamu nggak ngangkat teleponnya dari tadi?" Penelpon pun menanyakan beberapa hal yang tentunya Pak Ijo nggak tahu maksudnya sama sekali karena amnesia. Mulai dari apakah temannya Stefan meninggalkan pistolnya di sana, bagaimanakah keadaannya dan si penelpon akan ngabarin lagi kalau mau datang ke gudang bersama temannya. Karena polisi sudah tersebar di mana-mana. Wah, makin bingung lah Pak Ijo ini ngomong apa ya kan, so-soan ngerti aja, iya aja pokoknya, biar nggak curiga. Aman lur, semua aman kata Pak Ijo. Dan Pak Ijo mencatat semua nama-nama yang disebutkan si penelpon tadi. Go finishing things up there till we're all done on our end. So how long before you get back? When it goes down. Setelah itu Boim pun tersadar. Pak Ijo memakaikan kacamatanya dan berniat akan membuka tali pengikatnya. Tapi seorang pria yang juga baru sadar, sebut saja Karyo, meminta Pak Ijo agar tidak membuka tali itu karena Boim dalam posisi keikat. Bisa jadi ya kan, orang-orang yang diikat sebenarnya berbahaya nih, Boim sama Bimo. Tapi Boim bilang jika dia tidak ingat apapun. Begitu pula dengan Karyo. Lalu Pak Ijo mendatangi Bimo yang juga sudah sadar dengan luka tembak di bahunya dan ternyata dia juga tidak ingat apapun. Di saat yang sama Karyo pergi ke toilet untuk menyegarkan diri dan dia teringat sekilas memorinya yang sama seperti Pak Ijo, di mana ada kejadian penculikan. Sekarang tersisa Misbah yang akan disadarkan oleh Pak Ijo. Siapa tahu dia punya kunci borgolnya Bimo ya kan. Tapi Misbah yang terkejut auto memberontak dan mencoba melawan. Karena sama lur, dia nggak ingat apa-apa dan kunci borgol juga tidak ditemukan. Kelima pria ini tidak tahu berada di mana dan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Karyo menemukan sebuah tabung berisi gas berbahaya dan mencoba mengendusnya sedikit. Ternyata mambunya sangat-sangat kuat ya kan. Karyo pun berpikiran jika gas itulah penyebab mereka semua amnesia. Entah siapa yang melakukan. Pak Ijo juga merasa aneh dengan tempat tersebut karena memiliki sistem keamanan yang begitu ketat. Kaca keras yang dilengkapi teralis lah juga pintu besi tebal dengan kunci berkode. Ditambah lagi, mereka semua juga tidak ada yang mengenal nama yang didengar Pak Ijo di telepon tadi, yaitu Wos, Brockman, Stefan, dan juga Kuls. Lalu Pak Ijo pun kembali mengingat memorinya setelah memegang korek miliknya yang bertuliskan nama Erin. Di lain tempat, seorang wanita bernama Eliza akan menaruh tas yang dipenuhi uang suap bernilai jutaan dolar atau miliaran rupiah ke sebuah loker di stasiun Gambir. Uang tersebut digunakan untuk membayar pelaku yang telah menculik suaminya Eliza, yaitu William Kuls. Kuls sama kayak nama yang disebut si penelpon di gudang tadi ya kan lur. Demi keamanannya, Eliza terus dipantau oleh kru polisi dari CCTV yang dipimpin oleh Kapten Parker. Uang di tas tersebut juga sudah ditempel pemancar sinyal, jadi polisi bisa melacak kemana perginya penculik tersebut.
Tapi Elisa sempat takut akan terjadi hal-hal buruk dengan suaminya ketika uang tersebut sudah ditaruh. Detektif Molina yang mengikutinya pun menenangkannya karena apapun yang terjadi polisi pasti akan membantunya. Elisa akhirnya memberanikan diri memasukkan uang tersebut ke loker nomor 52 sesuai perjanjiannya dengan si penculik, dan terlihat detektif Anderson yang terus bersiaga menjaga Elisa dari kejauhan. Sedangkan detektif lain bernama Curtis yang berada di luar gedung terus mengecek sinyal pelacak dari HP-nya. Tapi tiba-tiba sinyal GPS menghilang dan polisi langsung gercep mengecek loker tersebut. Ternyata si penculik telah mengakali bagian bawah loker di mana terdapat lorong yang tembus ke basement. Dan bener aja sesampainya di basement, uang di dalam tas sudah raib dibawa pergi. Detektif Anderson pun berusaha mencari keberadaan si penculik yang tentunya masih belum jauh dan sempat nggak sengaja nabrak kuli yang membawa koper. Sampai akhirnya Anderson pun tersadar, loh kok itu tadi kulinya pakai sepatu pantofel ya kan, harusnya kan pakai boot lur. Jangan-jangan salah satu penculiknya nih. Anderson pun langsung mengejarnya, tapi sayang dia sudah terlambat. Sorry. Captain, the bag's empty. Sorry. Check that out! Secure that stairwell! Setelah itu Anderson melaporkan ke Kapten Parker jika dia bertemu salah satu penculik dan sudah melihat wajahnya. Karena alhamdulillahnya sinyal GPS kembali menyala, Kapten Parker pun memerintahkan Anderson mengikuti pelacak tersebut bersama dengan detektif Curtis. Tracking signal. It's back. It's headed due east from our location. They're headed toward the interstate. Sementara itu di gudang, Bimo ternyata sempat mendengar suara Pak Ijo yang mengangkat telepon sebelumnya ketika semuanya masih belum sadar. Mereka pun mencurigai Pak Ijo yang bisa jadi berkomplotan dengan penjahat, dan Pak Ijo berusaha menjelaskan apa yang terjadi saat dia mengangkat telepon. Untungnya mereka semua percaya dengan penjelasannya Pak Ijo. Setelah itu mereka mengubek-ngubek gudang dan menemukan mayat seorang satpam di salah satu loker yang memiliki lencana bertuliskan Liberty Plaza West. Melihat nama di lencana itu, Misbah pun merasa familiar dan mengambil koran yang dia temukan di toilet, di mana ada berita tentang seorang CEO perusahaan besar yaitu Coles dan penasihat keuangannya bernama Richard McCain yang telah diculik sejak Minggu pagi di Liberty Plaza West. Sementara koran itu dibuat Selasa pagi, itu berarti kira-kira mereka telah berada di gudang tersebut selama 2 hari, dan itu artinya pula di antara mereka sudah pasti ada Coles dan McCain, sedangkan 3 orang sisanya bisa jadi penculiknya. Dalam kebingungan, mereka bertiga berusaha membobol tralis dan lubang kotak kecil di pintu dengan berbagai cara, tapi masih belum berhasil. Di lain sisi, Bimo yang tangannya masih diborgol melihat ada pistol di dekatnya Boim dan dia diminta untuk mengambilnya. Sedangkan Pak Ijo, Karyo dan juga Misbah akhirnya berhasil membuka lubang di pintu yang hanya bisa dimasuki endasnya kepalanya saja. Tapi ternyata tidak ada siapapun di sana karena gudang tersebut berada di tengah-tengah gurun yang jauh dari keramaian. Sampai akhirnya mereka melihat Boim yang berusaha mengambil pistol dan langsung rebutan mengambilnya. There's nothing. Guess that settles it. Karena mengira Boim adalah orang berbahaya, Pak Ijo pun mengikatnya lebih kencang. Lalu suara telepon kembali berbunyi, tapi kali ini dari telepon yang lain. Pak Ijo pun diminta untuk mengangkatnya karena sebelumnya si penelpon sudah mengenal suaranya ya kan. Penelpon itu hanya mengatakan jika dia dan teman-temannya akan datang ke gudang setelah matahari terbenam. Mereka bertiga pun hanya bisa terdiam di segala ketidakpastian yang mereka hadapi. Masih bingung kan pasti kalian lur, sabar ya. They're coming. Sundown. Di lain tempat, Anderson dan Curtis masih terus mengikuti sinyal GPS dari tas uang tersebut. Sampai akhirnya sinyal berhenti di Pertamini cabang Amerika. Dan Anderson pun melihat orang kuli yang ditemui sebelumnya, yang ternyata bernama Stefan. Kalau kalian ingat nama Stefan ini disebut di telepon ya kan, yang pistolnya ketinggalan itu lulur. Ketika Curtis sedang mengambil fotonya Stefan, tiba-tiba ada truk besar lewat nutupin pandangan. Dan mereka hampir aja kehilangan Stefan. Untungnya GPS dapat menunjukkan kemana Stefan akan pergi dengan mobilnya. It's gone.
one. Pick up. Go, go, go. Setelah itu mobil Stefan berhenti di suatu bar di tengah gurun. Anderson dan Curtis pun langsung menodongkan pistol di dalam bar dan bertanya siapa pemilik mobil tersebut. Bartender bar selaku pemilik mobil pun langsung melemparkan kuncinya. Dan ketika mobil itu digeledah, mereka tidak menemukan apapun kecuali pemancar GPS yang sudah dilepas. Nah, kan dijebak kan? Ternyata lur, Stefan dan kawannya Juarez hanya menyewa mobil tersebut. Mereka sadar ada alat pelacak di uangnya lalu melepasnya dan sekarang sudah pergi menggunakan mobil pribadi mereka. Curtis pun sempat putus asa karena kehilangan jejak para buronan itu. Tapi untungnya Anderson menemukan foto yang tadi Curtis ambil di Pertamini, di mana terlihat plat nomor mobil pribadi milik Stefan. Mereka berdua pun langsung melapor ke markas kepolisian dan menunggu perintah selanjutnya karena nggak tahu kemana Stefan dan kawan-kawan pergi. That's this window. That's Lena. Get a cleaner shot. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, ternyata Stefan dan gengnya bukan hanya penculik, tapi juga gembong narkoba dan memiliki catatan kriminal yang cukup serius. Mereka sudah lama buron dan telah menjadi incaran utama kepolisian. Kapten Parker pun mengutus bawahannya untuk mencari Stefan dan kawan-kawan dengan radius maksimum 40 km dari Pertamini tadi. Di loker gudang, Karyo menemukan kertas deskripsi tabung gas berbahaya yang ternyata zat di dalamnya sangat mematikan dan dapat berefek menghilangkan ingatan sementara. Oh, benar berarti. Di samping itu, Misbah mendapatkan memorinya kembali saat dia diculik yang diteriaki dengan nama Mekin. Mulai sekarang kita sebut Misbah sebagai Mekin ya lur ya. Satu nih udah ketahuan namanya ya kan. Setelah itu Mekin pun memprovokasi Karyo dengan mengatakan jika Karyo adalah Coles, sedangkan Paijo adalah dalang dari semua insiden ini atau si penculiknya. Tapi Karyo belum bisa percaya dengan perkataan Mekin karena itu hanya sekedar memorinya saja. Sampai akhirnya situasi semakin memanas ketika Mekin berusaha mencelakai Paijo. He said I was Coles. He said I was Coles. Whole thing up. That's enough. I'm just trying to get out of here. I lied. Kan ternyata Mekin bohong dong. Dia hanya ingin keluar dari sana dengan menambah-nambahkan kebohongan di ingatannya dan gak tahu siapa Paijo sebenarnya. Setelah itu mereka bekerja sama kembali mencoba menjebol jendela di atas. Tapi ternyata jendelanya juga anti pecah. Lalu Paijo pun akan mencoba menembak jendela dari dekat. Tapi tiba-tiba dia kembali melihat memorinya, di mana saat penculikan ternyata salah satu anggotanya adalah Paijo. Wah, langsung koleng-koleng jatuh akhirnya ya kan. Pistolnya masih ketinggalan di atas dan Paijo jelas tidak menceritakan penglihatan tadi ke yang lainnya. Mekin yang memang tidak berpihak dengan Paijo dari awal akhirnya membebaskan Boim. Lalu tak lama kemudian mereka semua melihat bocil dan bapaknya yang lewat di dekat gudang dan berusaha memanggil-manggilnya. Tapi sayangnya karena merasa ada suatu bahaya dan gak mau ikut terlibat, mereka berdua pun akhirnya pergi dari sana. Setelah itu Karyo menemukan dua kursi yang ditemukan Paijo sebelumnya dan dia melihat memorinya kembali, di mana ternyata Karyo telah diculik dan berhasil meloloskan diri lalu melawan beberapa penculik. Tak lama kemudian naasnya Bimo yang sudah semakin melemah karena kehilangan banyak darah akhirnya meninggal dunia. Dari memorinya, Karyo yakin jika dia memang beneran Coles, sedangkan Mekin ya memang Mekin, beneran Mekin ternyata lur. Itu artinya Paijo, Bimo dan juga Boim adalah penjahatnya ya kan? Meskipun begitu, Coles tidak peduli siapa yang baik dan jahat karena yang terpenting sekarang adalah keluar dari sana dan dia masih sangat mempercayai Paijo. We can't do this without you. Maybe you were a kidnapper, I don't know. Setelah berhasil mengambil pistol kembali, mereka menyusun rencana untuk melawan kelompok penjahat yang sebentar lagi datang. Coles bertugas menjaga pintu agar tetap terbuka. Mekin akan menembak musuh dari atas. Boim bersiap melempar drum dan juga menyetir truk untuk kabur. Sedangkan Paijo sendiri akan menyelinap menghadapi musuh secara langsung. Tak lama kemudian terdengar suara mobil dari luar yang berisi Stefan, Juarez, serta 3 temannya lagi yaitu Ray, Tommy, dan Ben. Mampus makin banyak ya kan? Tapi tiba-tiba ingatan Boim akhirnya kembali, lengkap dengan identitas dirinya yang ternyata adalah Brockman, komplotan dari Stefan, di mana dia ditugaskan menggali lubang sebagai kuburan para sandera. Kalau begitu lur, nama asli Paijo tidak salah lagi adalah Woz. Setelah itu Tommy dan Ben masuk ke dalam, tapi Brockman yang sudah tahu siapa dia sebenarnya menjatuhkan drum ke arah Woz. Untung aja berhasil dihindari dan kekacauan pun akhirnya terjadi.
Tommy, Ben, dan Brockman pun tewas, sedangkan Mackin yang tertembak alhamdulillahnya masih selamat. Lalu Stefan dan Juarez pun masuk dan agar tidak dicurigai, Woz memukul Mackin lalu menyerahkannya ke Stefan. Begitu pula dengan Coles yang akhirnya ditawan oleh Juarez. Setelah itu Woz pun berbicara empat mata dengan Stefan, dan usut punya usut ternyata Woz baru bekerja dengan Stefan selama beberapa bulan. Sebelum kabur dari sana, Stefan meminta Woz segera membunuh Coles dan Mackin. Tapi tiba-tiba seluruh memori Woz kembali secara utuh sempurna lur. Setelah mereka membunuh satpam lalu menculik Coles dan Mackin ke gudang, ternyata Coles dan Mackin yang berhasil lolos langsung mengikat Brockman. Setelah itu terjadi pergelutan antara Woz dan Mackin, juga Coles dan Bimo. Woz pun mematahkan hidung Mackin sedangkan Coles berhasil memborgol Bimo. Di saat yang sama, Coles nggak sengaja nyenggol tabung gas hingga terjatuh. Lalu pistol yang berusaha direbut oleh Woz tertekan dan menembak Bimo. Sampai akhirnya gas tersebut bocor memenuhi ruangan yang membuat mereka semua pingsan dan amnesia. Gitu lur ceritanya. Di samping itu, Woz juga teringat dengan putrinya Erin yang namanya tertulis di korek apinya, dimana ternyata 5 tahun yang lalu Erin telah meninggal karena sakit, dan Woz juga sudah bercerai dengan istrinya. I'm divorced. I have no idea. Good baby. You're dead. It's from both of us. Ketika Coles dan Mackin diperintahkan mengubur mayatnya satpam, Woz pun menodong mereka berdua dan akan membunuhnya sesuai perintah Stefan. Sementara itu di kantor polisi, Kapten Parker memerintahkan Curtis dan Anderson untuk pergi ke gudang itu karena mendapatkan laporan dari warga sekitar sana yang merasa tempat itu agak mencurigakan. Itu lulur si bocil dan bapaknya yang naik mobil, laporan ternyata mereka ya kan, bagus. Curtis dan Anderson pun langsung OTW ke sana dan Kapten Parker memberitahu jika ada polisi intel di gudang tersebut yang sepertinya penyamarannya telah terbongkar. Tapi sayangnya obrolan mereka terdengar oleh Ray dari walkie-talkie-nya yang sudah menyadap saluran radio polisi. Ray pun melapor ke Stefan tentang polisi intel tersebut yang kemungkinan adalah Woz. Tiba-tiba ingatan Woz kembali muncul tentang siapa dirinya yang sebenar-benarnya. Ternyata Woz memang seorang polisi intel yang telah menyamar selama 8 bulan terakhir untuk mengungkap kejahatan Stefan dan kawan-kawan. Lalu ketika Woz akan dibunuh, ternyata Coles dan Mackin belum ditembak dan mereka membantu melawan penjahat yang tersisa. Di saat yang sama, Curtis dan Anderson juga sudah sampai di sana. Dan akhirnya You're dead. You're dead. It's from both of us. Yeah, I tell you not to do so. Am I looking at a cop? Ain't over yet. He saved my life. alhamdulillahnya Woz dan Coles berhasil selamat dengan membunuh Stefan dan juga Juarez. Tapi naas Mackin juga sudah tewas tertembak. Sedangkan Curtis yang tertembak masih bertahan dan menumbangkan Ray bersama Anderson. Setelah itu Woz pun membakar mayat Stefan dan Juarez dengan korek apinya. Tak lama kemudian, pihak kepolisian sudah memadati gudang tersebut. Woz dan Coles pun dicek kesehatannya dan akan segera disembuhkan. Sedangkan Eliza akhirnya bertemu kembali dengan suaminya Coles. Tapi tiba-tiba plot twist kembali terjadi lur. Ketika Woz melihat Eliza, dia mendapatkan memorinya yang terakhir. Di mana semua insiden tersebut ternyata sebuah konspirasi dari Woz dan juga Eliza sendiri. Pantas aja di awal-awal Eliza sempat nggak yakin menyerahkan uangnya ke penculik ya kan. Jadi gini lur, tak jelasinnya ya. Eliza ternyata telah berselingkuh dengan Woz. Mereka berniat mendapatkan uang milik Coles yang melimpah dengan cara menculik Coles juga Mackin terlebih dahulu melalui bantuan gengnya Stefan. Terus kenapa Mackin si penasihat keuangan ikut-ikutan diculik lur? Pertanyaan bagus. Karena setelah itu Woz berencana membunuh semua geng Stefan juga Coles dan akan memfitnah Mackin lah pelakunya. Dimana semua petunjuk pembunuhan akan dibuat mengarah ke Mackin. Uang dapat, prestasi kerja dapat, lalu Woz bisa menikah dan hidup bahagia bersama Eliza. Oh emang bang. Emang ya kan?
Tapi ternyata terjadi insiden tidak terduga yang membuat mereka semua amnesia dan terjadi kekacauan kayak tadi lur. Karena Woz sadar akan keburukan di dalam dirinya, Woz pun hanya terdiam melihat Eliza dan akhirnya menyerahkan tas berisi uang suap tersebut ke pihak kepolisian. I'm with them all dead on the trail leading to McCain. Yes. No security and corporate insurance. In the next 2 weeks. Stopping us. Captain, I think you're looking for this. You don't have to do this if you don't want to. I just don't. Buyar, film apa? Ini pusing, aku pusing lur, tapi bagus sih. Kalian tahu film Memento? Film ini mirip-mirip kayak gitu lur, cuma Memento versi jauh lebih rumitnya ya kan? Meskipun banyak teka-teki di awal, tapi sedikit demi sedikit terkuak dan terbongkar secara detail semuanya di menjelang akhir film. Udah jelas ya kan? Kalau belum jelas, monggo ditonton lagi alur filmnya supaya aku mendapatkan maksudku supaya menghibur kalian semua di bulan puasa ini ya kan? Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan see you untuk menjadi manusia amoral yang suka menipu. Baca yes, untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur, selamat puasa ya.